know when I'm hurting, can't carry this burden. Lord, please just tell me what to do. I wonder, do you care at all? Do you hear me when I call? Will you catch me when I fall? Lord, you seem so far away. Can you hear my heart break? Too much pain I can't take. I've been trying to do it on my own, but you and I, we know I'm not that strong, nah, nah. I don't feel the strength to carry on. Can you hear my heart break? I feel so lonely, nobody understands me. Lord, when you put me on this earth, what was my purpose? How can I serve it? 'Cause it feels like everything just hurts. Why did you make me? Lord, won't you save me? 'Cause honestly, right now I'm confused. You know when I'm hurting, can't carry this burden. Lord, please just tell me what to do. I lift my eyes up to the hills. Where does my help come from? He will not let your foot be moved. He who keeps you will not slumber. I lift my eyes up to the hills. Where does my help come from? He will not let your foot be moved. He who keeps you will not slumber. My soul will sing to you, yeah. You never change. My body and my soul say, yeah. You never change. I am no lonely. You understand me. I know why you put me on this earth. I know my purpose is to bring you worship. I know you make everything work. Finally got it back, boy. I pledge allegiance to you all my life. There's no room to straddle the lines. Serving you is my duty. My mind stays on things above. I'm in your word, I'm attentive. I stay on the battlefront. I will pray, I will stay with you.
word. I'm attentive. I stay on the battlefront. I will pray, I will stay with you. I wanna see you, I wanna know you, I wanna be right next to you. I wanna see you, I wanna be with you. To know you as my savior is a blessing, so I never stray. My mind is surely made. I serve you with my life. I give you all the praise. I'm blessed in all my ways. Oh, thank you for your sacrifice. I'm not trying to keep fighting back and forth. I don't wanna be lost, I wanna know who my savior is going on. The devil tried to kill me so many times, you know. The devil tried to kill me so many times, you know. But Jesus is alive today. Jesus is alive today. He's alive today. But Jesus is alive today. Jesus is alive today. And Jesus lives in me, yeah, me, yeah, me, yeah, me, yeah. God lives in me, yeah, me, yeah, me, yeah, me, yeah. Jesus lives in me, yeah, me, yeah, me, yeah, me, yeah. God lives in me, yeah, me, yeah, me, yeah, me, yeah. Jesus lives in me. I told the devil move, and Jesus made him move. In Jesus' name, devil, I command you, leave me alone. Devil been talking loud, but I just tell him shush. Then Jesus told him to shut up, and he just had to show us. He gotta do what he says, he gotta obey. Oh, my God is the ruler, King of kings. Ain't nobody greater than Elohim. Devil, you are a liar, so get away. Get away, stay away. Get away. Get away. Get away. But Jesus is alive today. Jesus is alive today. He's alive today. But Jesus is alive today. Jesus is alive today. And Jesus lives in me, yeah, me, yeah, me, yeah, me, yeah. God lives in me, yeah, me, yeah, me, yeah, me, yeah. Jesus lives in me. And Jesus is alive today. And Jesus is alive today. And Jesus is alive today. Jesus is alive today. Yeah. But Jesus is alive today. But Jesus is alive today. Yeah. When Jesus is alive today. When Jesus is alive today. But Jesus is alive today. Jesus is alive today. He's alive today. But Jesus is alive today. Jesus is alive today. And Jesus lives in me, yeah, me, yeah, me, yeah, me, yeah. God lives in me, yeah, me, yeah, me, yeah, me, yeah. Jesus lives in me, yeah, me, yeah, me, yeah, me, yeah. God lives in me, yeah, me, yeah, me, yeah, me, yeah. Jesus lives in me. It's raining, but I don't need an umbrella. Standing in your rain is where I wanna be. Standing in your rain is where I wanna be. Where I wanna be, yeah. Lord, we're ready for revival. Open my ears, Lord, speak to me. Speak to me, no. Pour it up, pour it up. Look, I'm on it, pour it up. Look, I'm on it, pour it up. Pour it Look, I'm on it, pour it up. Pour it up, pour it up. Look, I'm on it, pour it up. Oh, yeah, yeah. We receive your rain. Pour it. Look, I'm on it, pour it. Pour it up. Pour it up. We receive your rain. Pour it. Look, I'm
on and pour it up. You keep on pouring, you keep on pouring. Pour it up, pour it up. And look, I'm on and pour it up. Yeah, yeah. We receive your rain. Pour it. And look, I'm on and pour it. We receive your rain. Pour it. And look, I'm on and pour it. Yeah, 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 yeah. Pour your rain from above, pour your spirit and love. All we need is a touch, all we need is a flood. Lost in the world, but your blood saved me. Lord, let your rain fall and fill us up until we can't take no more. Pour until our cup runs over. We're waiting on the flood like Noah. Let your rain come through. Revival gonna be bigger than the O2. Doesn't really matter what I'm going through. I know that you'll send another breakthrough. Glory to G.O.D. because he saved me. And I'ma shine bright cause he made me. So take away our pain and shame and pour your rain, just come and Pour it up. Look, I'm on and pour it up. come on and pour it on, come on and pour. Pour it up, pour it up. Look, I'm on and pour it up, yeah. We receive your rain. We receive your rain. Come on and Pour it. Look, I'm on and pour it. pour it out, pour We it receive out. your rain. Pour it. Look, I'm on and pour it. We receive your rain. Pour it. Look, I'm on and pour it. We receive your rain. Pour it. Oh my God. God's blessings right now are actually just pouring out. Like, I honestly don't know what's happening, but I ain't complaining. Halo, Shalom KGC dan Rocket. Apa kabar semuanya? Selamat datang di ibadah online service KGC dan Rocket minggu ini. Selamat datang juga kami ucapkan kepada kamu semua yang baru pertama kali bergabung di ibadah online hari ini. Welcome to the kingdom. Kamu sangat spesial hari ini. Jangan lupa say hi dulu, katakan happy Sunday buat semua teman-teman yang sudah bergabung di kolom chat room. Hari ini saya percaya kita semua akan diberkati dengan luar biasa. Dan saya juga percaya bukan hanya kita saja yang diberkati, tetapi juga teman-teman kita, bahkan orang-orang terkasih kita di luar sana. Nah, bagaimana caranya? Yuk, mumpung masih ada waktu, caranya gampang sekali. Kita boleh kabari mereka, silahkan chat mereka, telepon mereka, supaya mereka juga bisa bergabung bersama di ibadah online sore hari ini. Hari ini kita akan dilayani oleh tim Praise and Worship dari KGC dan Rocket, dan juga tim Cyber Media. So, mari sama-sama kita mau katakan terima kasih, say thank you so much buat seluruh pelayanan teman-teman yang luar biasa. Meskipun di masa-masa sulit seperti ini, masa-masa pandemi seperti ini, tapi teman-teman tetap excited, tetap luar biasa melayani Tuhan. Dan percayalah guys, bahwa jerih lelah kalian itu tidak pernah sia-sia di dalam Tuhan. Buat teman-teman yang juga ingin memberikan persembahan dan persepuluhannya, dapat mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar berikut ini. Dan kami juga menyediakan fasilitas online, sehingga teman-teman bisa langsung scan melalui QR barcode yang tertera di layar. Mari kita memberikan dengan kerelaan hati dan juga dengan sukacita. So, are you ready for the service today?
Ya, mari kita siapkan diri kita dan juga hati kita untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Dengan cara ikut bernyanyi, ikut memuji Tuhan, dan juga ikut menyembah Tuhan dengan bersungguh-sungguh. Dan jangan lupa juga guys, siapkan catatan Anda. Mari merespon setiap firman Tuhan dengan cara katakan yes dan amin untuk semua firman yang disampaikan. So, be excited dan enjoy the service. Shalom KGC dan Rocket. Malam hari ini kita percaya ada sesuatu yang baru yang Tuhan berikan pada hidup kita. Mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu yang selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya dalam setiap perkara Engkau turut bekerja. Dalam setiap musim kehidupan kami Engkau selalu ada Yesus. Kami percaya di dalam kehidupan kami Engkau selalu menjadi pusat segalanya Tuhan. Dan kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Pada malam hari ini kami ingin memulai ibadah kami. Kami buka di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya Yesus. Amin. Oh
Engkau sungguh baik, kami aman di dalam-Mu, kami aman bersama-Mu Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ada kelepasan, di dalam hadirat-Mu ada kemenangan, di dalam hadirat-Mu ada sukacita. Takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalam-Ku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu, seperti-Mu Tuhan. Kerinduanku, kerinduanku tinggikan nama-Mu,
Shalom. Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih buat kebaikan Tuhan, buat kasih anugerah Tuhan sehingga kami boleh kembali beribadah walaupun masih secara online sampai dengan hari ini. Tapi kami percaya dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan bisa menjamah kami. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami bersyukur. Kami mau mulai mendengar firman-Mu. Tuhan berbicaralah, nyatakan isi hati-Mu buat setiap kami. Hamba-Mu sudah siapkan semua konsepnya, tapi hamba bebaskan Roh-Mu, memberikan hikmat, pengertian, pewahyuan baru. Roh Kudus bekerja sama untuk menyatakan isi hati Bapa. Dan kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin. Baik, puji Tuhan. Haleluya. Ini minggu terakhir di bulan Juni. Itu artinya apa? Libur telah tiba, ya kan? Biasanya seperti itu. Tetapi ya memang 2020 ini spesial, ya. Spesial sekali dalam hidup kita. Kita boleh merasakan sesuatu yang berbeda yang tidak pernah kita rasakan sebelumnya. Biasa kalau sudah memasuki bulan-bulan akhir, Juni, masuk awal Juli, itu biasanya beberapa sudah mulai sibuk ya. Kita sudah sibuk packing barang kita, beberapa rekan-rekan ada yang mulai pulang kampung gitu. Ada yang mungkin nggak pulang kampung, tapi dia pergi ke luar kota, kota-kota besar. Beberapa juga nggak cuman ke kota besar, tapi beberapa pergi ke luar negeri. Tetapi 2020 ini semua itu digantikan dengan tetap di rumah saja. Siapa yang paling senang? Bapak paling senang. Kenapa? Karena uang liburan gak keluar ya. Kalau enggak pengeluaran saudara ya. Nah tapi 2020 spesial. Kita bersyukur kalau kita boleh nikmati semua ini di rumah saja. Semua ada maksud dan rencana Tuhan untuk keluarga-keluarga dipulihkan, saling kenal lagi satu dengan yang lain, saling mengakrabkan diri. Jadi kita bersyukur buat 2020 kepada Tuhan. Nah, baik, mari kita melanjutkan tema kita pada bulan ini berbicara tentang communication. Komunikasi, di mana kita sudah belajar 3 minggu yang lalu, 3 minggu berturut-turut dari seorang pribadi yang sangat luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Tuhan kita sendiri, Yesus ketika dia ada di muka bumi ini. Ketika dia hidup di dunia ini, dia membangun sebuah komunikasi dengan semua orang dengan sangat baik. 3 minggu ini kita belajar komunikasi yang dibangun oleh Yesus apa sih? Yaitu komunikasi dengan kasih. Di mana minggu lalu saya sampaikan bahwa kasih itu panjang sabar. Sehingga dia bisa berbicara kepada semua orang. Karena semua orang suka untuk dikasihi. Minggu kemarin saya akhiri firman Tuhan dengan sebuah cerita di mana ada seorang ibu bersama dengan anak yang baru berusia 5 tahun. Dan ketika mereka berjalan-jalan, tiba-tiba mereka lupa bahwa mereka nggak bawa minum dalam perjalanan mereka. Tapi mereka punya 2 apel yang ditaruh di tas anak kecil yang berusia 5 tahun itu. Dan ibunya bertanya kepada anak itu, kalau teman-teman masih ingat. Kalau yang belum mendengar, saudara bisa cari link sebelumnya. Klik aja ibadah minggu keberapa, minggu ketiga. Dan saudara akan bisa mendengarkannya. Jadi ketika ibu itu bertanya dengan harapan bahwa kedua apel yang dipunya oleh anak itu, dengan harapan bahwa 1 apel akan diberikan kepada ibunya. Tetapi jawaban anak itu sangat mengejutkan. Bahwa anak itu berkata bahwa dia akan menggigit kedua-duanya. Saudara bisa bayangkan kalau seandainya ibu dari anak ini tiba-tiba saja marah.
maka dia tidak pernah tahu apa alasan anak tersebut menggigit kedua buah apel tersebut. Ada potensi besar ketika ibu itu tidak mengasihi anaknya, tidak panjang sabar kepada anaknya, maka kemungkinan besar ibu itu akan marah karena merasa anaknya kurang ajar, dia gagal mendidik anaknya dan lain sebagainya, banyak hal. Dan kalau ini yang terjadi, maka ibu ini tidak pernah tahu alasan anaknya, dan ibu ini berpotensi besar untuk menyakiti hati anaknya. Kenapa? Karena dia marah-marahin anaknya, mungkin dia pukul anaknya. Tapi bersyukur bahwa ibu ini coba untuk bersabar. Dan dia mulai membisikkan pertanyaan kepada anaknya. Kenapa kamu melakukan itu? Dan kemarin kita sudah dengar jawabannya, cukup mengejutkan bahwa anak itu menjawab bahwa kenapa dia menggigit kedua apel tersebut. Bukan karena dia rakus, bukan karena dia tidak mau berbagi dengan ibunya. Tapi dia menggigit kedua apel itu hanya dengan harapan untuk memastikan apel mana yang lebih manis, yang lebih baik untuk diberikan kepada ibunya. Saudara, lihat akibat dari panjang sabar, ibu ini bisa mengetahui ternyata anaknya sangat mengasihi dia. Kita kemarin juga belajar dari Yesus. Coba bayangkan, seandainya Yesus tidak panjang sabar, maka saya pastikan tidak ada kita hari ini. Tidak ada saudara yang mendengar firman, tidak ada saya yang berbicara firman kepada saudara, tidak ada teman-teman yang melayani. Kenapa? Karena kalau Yesus tidak panjang sabar, maka setelah dia bangkit, dia akan datangi para murid dan dia akan balas dendam kepada murid. Kenapa? Karena mereka mengkhianati Yesus. Mereka menyakiti hatinya, bahkan Petrus menyangkal Yesus. Jadi kalau Yesus tidak panjang sabar, maka tidak ada hari ini buat kita. Tapi Yesus panjang sabar. Sehingga ada kita hari ini akibat dari siapa? Dari Rasul Petrus. Kalau Yesus tidak sabar, maka tidak pernah muncul seorang yang luar biasa. Rasul Petrus tidak pernah muncul, jemaat mula-mula tidak pernah muncul, dan tidak ada orang yang memberi diri dalam sekali bicara 3.000 orang memberi diri untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu perkara yang wow, luar biasa. Saya 14 tahun dalam penggembalaan di gereja ini. Sebagai wakil gembala 14 tahun. 14 tahun sampai dengan hari ini, kita belum bahkan menyentuh 1.000 pun belum. Jadi bisa bayangkan seandainya Yesus tidak panjang sabar, tidak pernah muncul seorang rasul yang sangat luar biasa yang boleh dipakai oleh Tuhan. Sekali bicara 3.000 orang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, hari ini kita akan belajar komunikasi lain. Kalau pertama kita belajar komunikasi yang dibangun oleh Yesus adalah kasih. Hari ini kita mau belajar komunikasi lain yang dibangun oleh Yesus ketika dia ada di muka bumi ini. Apakah itu? Komunikasi lain yang dilakukan oleh Yesus ketika dia ada di dunia ini adalah yang kedua, komunikasi yang dia bangun adalah keteladanan. Yohanes pasal 13 ayat 15 firman Tuhan berkata begini. Yohanes pasal 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yesus berkata, aku telah memberikan suatu teladan. Apa yang dimaksud dengan teladan? Teladan adalah sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh. Jadi teladan itu sesuatu yang patut untuk ditiru oleh orang lain atau baik untuk dicontoh oleh orang lain.
Kita tahu tidak ada teladan yang lebih baik daripada mengikuti teladan Yesus. Selama 3,5 tahun dia ada di dunia ini, dia hidup bersama-sama dengan para murid, dia bergaul setiap hari dengan para murid. Tentu saja dia memberikan sebuah keteladanan kepada para murid. Bukan hanya sebuah kata-kata, bukan hanya sekedar sesuatu yang bohong, tapi real. Apa yang dilakukan oleh Yesus dari hari ke sehari. Artinya Yesus sedang mengungkapkan sebuah gaya hidup yang sesungguhnya kepada para murid. Dia nggak tipu-tipu. Beda saudara dengan kita. Saudara mungkin mengenal saya cukup baik, tetapi saudara tidak mengerti apa yang saya lakukan di rumah saya. Saya bisa lakukan apa saja yang saudara nggak pernah tahu, ya kan? Tapi berbeda dengan Yesus. Yesus 3,5 tahun ada bersama dengan para murid. Mereka pergi bersama, banyak waktu bersama. Dan tentu saja mereka melihat realita hidup Yesus yang sesungguhnya. Dan sekali lagi, Yesus memberikan sebuah teladan kepada murid. Bukan hanya berkata-kata. Seringkali kenapa komunikasi sulit untuk bisa dilakukan oleh orang lain? Karena apa yang keluar dari mulut tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Saya ulang, kenapa seringkali komunikasi tidak bisa diterima oleh orang lain atau sulit untuk diterima oleh orang lain? Karena seringkali apa yang keluar dari mulut seseorang beda dengan apa yang dia lakukan dalam kehidupannya. Jadi ini sesuatu yang bertolak belakang. Nah, kalau kita baca judul perikop dari Yohanes pasal 13 tadi, saudara kalau lihat judul perikopnya, di sana ditulis bahwa judulnya adalah Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Kita tahu bahwa adat pada masa itu, seorang pelayan itu berkewajiban untuk membasuh kaki tuannya. Jadi seorang pelayan itu berkewajiban untuk membasuh kaki tuannya. Tetapi adat orang Yahudi, ini menarik saudara. Bagi orang Yahudi, seorang budak tidak diperbolehkan membasuh kaki. Jadi ini sesuatu yang hina. Orang Yahudi boleh membasuh kaki kecuali perempuan, anak-anak, atau murid. Kalau dia budak, seorang Yahudi, laki-laki dewasa, dia tidak diperbolehkan karena terlalu hina. Tapi budak asing boleh untuk melakukan pembasuhan kaki. Jadi ini suatu pekerjaan yang hina. Tapi Yesus melakukan itu kepada para murid. Dia nggak cuma main perintah, kamu basuh itu kaki. Enggak. Tapi dia memberikan sebuah teladan, sebuah contoh. Bukan hanya berkata-kata, karena seringkali kata-kata kita ya tidak memberikan dampak apa-apa, tidak memberikan keteladanan apa-apa. Kekristenan berbicara tentang keteladanan, dan saya percaya teladan lebih berdampak daripada sekedar perkataan, perbuatan lebih dari sekedar perkataan. Jadi berapa banyak orang tinggalkan gereja, orang kecewa karena dia dapati bahwa ternyata
orang Kristen tidak bisa menjadi teladan. Dia bagus, jago, share ayat, waduh broadcast ayat-ayat pagi, siang, malam, sore. Kalau bisa 1 hari 7 kali dia broadcast ayat. Bagus sih, bagus daripada kita mengeluh di dalam sosial media. Lebih bagus kirim ayat, bagus, gak ada yang salah dengan itu. Seringkali kita jago berdebat firman, tapi semua itu sia-sia kalau kita tidak hidup di dalamnya. Makanya banyak orang-orang kecewa dengan orang-orang yang dikatakan Kristen. Kenapa? Karena apa yang keluar dari mulut tidak sama dengan apa yang dia lakukan. Nah, keteladanan sekalipun tidak diekspos, dia akan secara otomatis berbicara. Jadi seringkali orang lebih merasakan dampak bukan hanya dari sekedar perkataan, tapi lebih kepada melihat gaya hidup saudara. Apakah gaya hidup kita sudah sesuai dengan apa yang keluar dari mulut kita? Orang-orang memperhatikan apa yang sedang saudara lakukan. Jadi saya berpesan kepada teman-teman KGC Roket, mari perhatikan tingkah lakumu, gaya hidupmu. Jangan share ayat jago tapi hidupmu nggak sama sekali melakukan firman. Kamu berkata kasihilah musuhmu, tapi kamu membenci dia. Kamu sama dengan kata lain tidak melakukan apapun, bahkan kamu menjadi batu sandungan. Nah, perhatikan gaya hidupmu, karena gaya hidupmu menjadi keteladanan bagi banyak orang. Sejak masuk masa pandemi ini, kita kan banyak di rumah saja. Ya, saya kalau bukan masuk di masa pandemi, hal ini tidak pernah saya lakukan. Kenapa? Karena waktu kita sangat terbatas. Bahkan seringkali saya sampaikan firman Tuhan, waktu 1 kali 24 jam 1 hari itu sepertinya kurang. Kalau bisa 36 jam deh gitu kan. Kenapa? Karena begitu banyak kegiatan gereja, kegiatan-kegiatan yang lain, dan banyak kita harus kerja dan lain sebagainya. Sehingga ya boro-boro masuk dapur, makan aja jarang di rumah, makan mesti beli makan di luar dan lain sebagainya. Jadi hampir tidak pernah saya lakukan. Tapi di masa pandemi saya mulai iseng-iseng ngisi waktu belajar, ya coba-coba masak. Ya sebetulnya mulainya dari telur ceplok sih, telur ceplok ala Korea-Koreaan gitu. Ternyata waktu saya masak enak, cukup ya bisa diterima lah. Anak-anak makan, puji Tuhan habis. Wow, itu membangkitkan semangat untuk coba cari menu yang lain. Ya tentu saja saya menunya yang berbahan instan saudara ya. Kalau berbahan-bahan yang susah-susah nggak bisa. Berbahan instan saya bisa. Dan satu menu diterima dengan baik. Anak-anak makan habis, coba menu lain. Suka lagi. Wah, coba menu lain. Ternyata enak. Dan mereka suka. Wah, akhirnya saya kepikiran. Kalau mereka suka, saya juga bisa makan lumayan. Saya kepikiran, pengen juga deh teman-teman, para pelayan Tuhan, cobainlah masakan pendetanya gitu kan. Jarang-jarang kan pendeta bisa masakin saudara. Gak pernah kan, mana ada. Jadi saya cobain masak, saya kirim ke mereka. Saya gak pernah suruh. Nih liatin ya. Saya kirim makanan sama kamu lakukan hal yang sama. Nggak pernah. Saya tidak pernah berharap mereka lakukan itu.
Saya tidak pernah berharap mereka akan kirim balas dan lain sebagainya. Enggak pernah. Tapi puji Tuhan, ketika saya kirim beberapa kali kepada orang-orang yang berbeda, tapi mereka lihat story dan lain sebagainya, ternyata beberapa mulai nangkep. Saya nggak pernah suruh mereka, tapi saya bersukacita bahwa mereka menangkap apa yang saya mau. Dan saya tahu itu cukup sulit. Di tengah situasi seperti ini, kebanyakan orang mulai mementingkan diri sendiri. Beberapa orang mulai mengasihani diri sendiri dengan keadaan. Boro-boro pikirin orang, pikirin diri sendiri aja susah. Tapi di tengah situasi seperti itu saya mulai kirim makan. Simple sih, sederhana, gak seberapa. Saya mulai tulis ayat, saya kirim kepada mereka dan beberapa mereka ternyata dengan sukacita. Tanpa saya pernah suruh, tanpa saya pernah paksa apalagi. Tapi beberapa mulai lakukan hal yang sama kepada orang-orang di sekitar mereka. Dan saya bersyukur bahwa ternyata keteladanan itu berbicara. Jadi perbuatan itu berbicara. Nah saudara, itu sebabnya seringkali kenapa anak kecil susah dibilang. Tapi anak kecil itu paling gampang untuk meniru perbuatan. Ya kan? Anak kecil itu terbiasa meniru perbuatan orang yang dia kagumi. Makanya teman-teman hati-hati. Jangan cuman pandai berbicara, tapi kamu gak pernah lakukan apa yang kamu bicarakan. Tapi mari lakukanlah apa yang kamu bicarakan. Nah, kita harus menjadi teladan. 1 Timotius pasal 4 ayat 12. 1 Timotius pasal 4 ayat ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Itu kata firman Tuhan. Jadi keteladanan bukan berbicara masalah umur. Kalau dia tua umurnya, cocoklah dia harus jadi teladan. Tidak sama sekali. Firman Tuhan bahkan berkata, jangan seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Kalau kita muda bukan berarti kita gak bisa jadi teladan. Siapa bilang? Saya lihat banyak pemimpin-pemimpin luar biasa di usia muda mereka. Dan mereka begitu berdampak di usia muda mereka. Saya memulai semua, bahkan saya sudah dipercayakan untuk menjadi wakil gembala oleh Bapak Gembala di usia saya 28 tahun. Jadi usia yang masih sangat muda. Tapi saya bersyukur bahwa ya sampai hari ini Tuhan masih memberikan kekuatan kepada saya, menuntun hidup saya untuk bisa melayani Dia. Dan mari teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, jadilah teladan dalam hidupmu. Sekalipun kau muda, bukan halangan untuk kau menjadi teladan. Perhatikan tingkah lakumu, gaya hidupmu, perhatikan perkataanmu kata firman. Perhatikan kasihmu, kesetiaanmu, kesucianmu. Karena itu semua musuh orang muda. Jadi jadilah teladan. Karena keteladanan berbicara jauh lebih kuat dari sebuah perkataan. Sayang kita gak bisa ketemu sih saudara ya. Kalau bisa ketemu kan biasa tuh ada yang gaya putar tangannya gitu. Terus nanti pegang telinganya gitu.
Nah, itu nanti kebiasaan beberapa akan melakukan hal yang sama dengan apa yang saya pegang. Karena apa? Karena ternyata perbuatan lebih berdampak daripada semua perkataan. Kalau saudara nanti nggak percaya, saudara bisa kumpulin orang di rumah. Ya, ada 10 orang kumpulin, terus saudara berkata puter. Terus nanti pegang hidungnya gitu, padahal saudara pegang telinganya. Coba nanti lihat, di rumah pasti akan beberapa orang memegang telinganya, padahal saudara beli perintahnya pegang hidung. Kenapa? Sekali lagi, perbuatan berbicara lebih kuat daripada perkataan. Jadi keteladanan berbicara kuat daripada sebuah perkataan. Itu sebabnya Yesus bersama dengan para murid 3,5 tahun kurang lebih. Dia bangun hidup bersama dengan para murid. Dan dia memberikan contoh keteladanan kepada para muridnya. Dan kita tahu dampaknya kita rasakan sampai dengan hari ini. Saudara dan saya sekali lagi boleh ada. Itu karena dampak keteladanan yang Yesus berikan kepada para murid. Saya selesai dan kita sudah mengakhiri tema communication. Dan bulan depan kita akan masuk kepada tema yang baru. Dan kita terus berdoa bahwa campur tangan Tuhan sehingga kita boleh beribadah secara offline, bisa ketemu lagi. Kalau saudara ada di gereja, kita udah siapin semua kursi dengan jarak 1,2 meter. Dan ya, kita berdoa untuk bisa segera dibuka kembali. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat setiap firman yang kami dengar pada kesempatan malam hari ini. Kau berbicara kepada kami sebuah bahasa baru, bahasa keteladanan. Karena kami tahu bahwa perbuatan lebih berdampak daripada sekedar perkataan. Kadang-kadang perkataan yang tanpa perbuatan kadang-kadang mengecewakan banyak orang. Tapi biarlah Engkau menjadikan kami teladan-teladan bagi setiap orang di sekitar kami. Sekalipun mungkin beberapa dari kami masih terlalu muda, tapi bukan halangan untuk kami menjadi teladan dalam kehidupan kami. Biar semua orang boleh melihat setiap kehidupan kami, mereka melihat Kristus hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau telah tuntun kami memasuki bahkan mengakhiri bulan Juni ini. Dan minggu depan kami akan masuk di bulan yang baru. Kami percaya Tuhan juga menyertai. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mengangkat kedua tangan kami terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Segala sesuatu yang diperbuat tanganmu dibuat Tuhan menjadi berhasil. Engkau dituntunnya untuk menjadi kepala dan bukan ekor, terus naik dan bukan turun. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang daripada Allah Bapa. Kasih dan damai-Nya Yesus Kristus, kekuatan Allah Roh Kudus terus menyertai kita sekalian sampai Dia datang menjemput kita masuk dalam kekalannya. Yang percaya diberkati, sama-sama kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati.